selain kejadian itu, si paranormal itu dia bilang ada lagi katanya. Katanya ada 3 orang yang diincer. Ada satu foto kayak kepala sama rambut gitu. Orang mah kopi di rumah, mau jalan-jalan. Dia ngecamp. Gua nggak percaya ini sih. Wah, jangan Maksudnya kurang percaya hal-hal yang horor guys ya, itu maksudnya itu. Oke, balik lagi di channel YouTube gua, guys. Di video kali ini kontennya akan sedikit berbeda dari konten-konten gua sebelumnya nih guys ya. Konten kali ini tuh tentang sharing-sharing aja, ngobrol-ngobrol nih guys ya, bareng-bareng temen gua di sini. Oke, jadi nama segmen kali ini adalah Chill Space. Bareng gua Ripal dan juga temen gua Ripki dan bintang tamu kita Aidal. Oke, Ki. Jadi kita mau bahas apa nih episode kali ini nih? Episode kali ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang pengalaman horor dari, bisa dibilang dia ini sahabat dari zaman SMA sampai sekarang. Nah, Aidal katanya punya pengalaman horor yang lumayan ngeri lah buat diceritain di channel ini. Oke, langsung aja Dal, ceritain dari awal sampai akhirnya lu menemukan sesuatu hal yang memang bikin dia terbuka lah sudut pandangnya mengenai hal-hal yang berbau goib, spiritual dan lain-lain. Oke, mulai dah. Ini sorry gua potong dulu nih ya. Disclaimer dulu nih guys. Ini by the way cerita ini diangkat dari kisah nyata ya. Teman gua sendiri, dia pernah cerita cuman nggak lengkap gitu guys. Makanya gua pengen nanya di episode kali ini lengkapnya cerita dia itu kayak gimana. Ya. Oke, langsung aja. Perkenalkan, nama gua Aidal Arifin. Gua ada sedikit cerita gitu ya. Mungkin agak mistis ya. Karena sebelum-sebelumnya gue belum pernah ngerasain hal-hal yang seperti kayak gitu, yang mistis kayak gitu. Sampai sekarang juga pun anak-anak sering bahas ya trauma gitu kan. Nah, gue rencana awal itu sama anak-anak mau ngecamp ke Puncak Bogor ya. Karena situasinya nggak sesuai ya, ada hal yang menghambat gitu kan. Nah, ada kendala ya. Nah, ada kendala, kita nggak jadi ke Puncak Bogor tuh. Pindah lah ke tempat yang lain. Iya, pindah ke tempat yang lain. Gua nyari-nyari. Sebelumnya sih gua belum kayak nentuin tempatnya di mana. Iya, Gua nyari-nyari jalan-jalan ya dadakan. Ya, terus. Nah, gua nyari-nyari sama anak-anak kan sambil jalan tuh di motor. Oh, di motor tuh? Iya, di berapa motor. orang? 8 orang. 8 orang? Iya, 8 orang. Cewek 2. Oh, cewek 2 orang. Terus? Sisanya cowok 6 orang. Terus? Nah, di situ gua udah jalan tuh sama anak-anak cari buat ngecamp. Nah, ada salah satu warga yang ngerekomendasiin bahwa tempat camp itu bagus katanya. Nanya tuh. Iya. Gua nanya ke warga. Rekomendasi dari warga itu ya. Rekomendasi dari warga katanya tempat bagus tuh buat ngecamp kalau lagi mau nyari camp. Nah, gua sesuaiin tuh sama yang warga tuh ke tempat itu camp. Dan cerita nyampe lah tuh. Iya, nyampe gua di situ kayak nggak ada yang aneh sih untuk awal-awal itu. Oh, jadi emang suasananya biasa aja. Nggak ada mistis-mistisnya, nggak ada horor-horornya. Iya, nggak ada. Kalau gue Pokoknya tahu lu biasa. pas nyampe situ kira-kira jam berapa tuh pas sampai lokasi? Sore kah atau malam? Sore. Sore ya. Oke. Nah, Oke, sorry. Itu tempatnya di daerah mana tuh? Maksudnya lu nggak boleh, maksudnya nggak apa-apa lah lu nyebutin tempatnya daerah mana, asal nggak nyebutin spesifik di mana-mananya, tapi daerahnya aja. Masih daerah Bogor kah? Atau di mana? Iya, masih daerah Bogor. Masih daerah Bogor. Oh, Cijeruk ya. Emang tempat buat camp sih emang. Iya. Sama buat Nah, di situ kita sampai ke lokasi dan di situ nggak ada siapa-siapa yang ngecamp. Oh, berarti cuma geng-gengan lu doang ya? Iya. Geng-gengan lu doang yang camp di situ? Nggak ada sama sekali orang di situ. Oke, terus. Nah, di situ gua udah sampai di tempat, kita biasalah kayak berbenah buat malam gitu, persiapan kan. tidur, segala macam. Nah, di situ
kayak ada sesuatu hal yang mengerikan gitu kan. Ya, tapi nggak dialami sama Lu doang. gua doang. Semua orang tuh ngalamin. Iya. Jadi 8 orang ini ngerasain tuh. Iya, ngerasain. Awalnya kita nggak terbuka sama sekali gitu buat ngerasain hal aneh itu ke diri kita. Maksudnya nggak terbuka, maksudnya lu awalnya nggak diomongin. Iya. Nggak diomongin dia. Nggak ada yang ngomongin sama sekali kita. Cuma dipendem masing-masing. Iya. Itu yang ngerasain serem kayak gitu tuh apa sih? Maksud apa ada gangguan kayak gitu atau mungkin dengar suara atau gimana sih? Kalau suara sih nggak ada. Nggak ada ya. Hal yang aneh yang gua rasain itu, gua kan sama anak-anak berangkat 8 orang. Iya. Nah di situ gua ngerasain hal yang kayak gua kayak ada yang kurang aja gitu. Maksudnya? Ada yang kurang, jadi gue berangkat 8-an, Iya. ada yang hilang 1. Oh kayak gitu lu ngerasanya. Lu ngerasa kayak gitu padahal kelompok lu tuh nggak ada yang hilang. Iya. Komplit semua ya ada ya. Ya setelah gue pikir-pikir, tapi gue nggak ngungkapin ya ke anak-anak ya. Oke. Nah di situ gue, sendiri lah. iya pendem sendiri. Nah di situ gue hitung kan di dalam hati gitu. Pas, tapi gue ngerasa kayak ada yang kurang aja gitu. Oh iya. Iya. Terus sorry biasanya kan setahu gue ya sesuatu hal yang memang mistis itu biasanya kejadian horor itu Gue minum ya, sorry. Minum bang, minum. biasanya itu ada kendalanya. Kayak misalnya kayak di gunung nih biasanya banyak orang yang bilang kalau misalnya ke gunung itu jangan ngomong kasar, jangan. Lu tuh ada nggak kejadian yang emang bikin sampai ke trigger jadi ada gangguan-gangguan gitu? Iya. Ada nggak? Karena biasanya orang yang ngalami hal-hal horor itu biasanya banyak lah kita pernah dengar cerita dari orang ya. Iya, iya. Ada yang ngelakuin hal nggak senonoh di Iya. gunung atau mungkin ngomong kasar, bertindak kurang sopan kayak gitu Iya. lah. Lalu Lu gimana? apa sih yang dibilang gitu? Nah itu. Penyebabnya. Coba lah ceritain. Nah itu, gue ngerasain hal itu terjadi ke anak-anak sama gue. Itu karena obrolan kita tuh udah nggak senonoh gitu. Oh, dari obrolan tuh. Iya. Dari pertama datang beres-beres, lu prepare lah ibaratnya buat persiapan malam, masak segala macam. Lu tuh ada jeda ngobrol dulu tuh. Iya, gue ngobrol sama anak-anak tuh udah kayak nggak sewajarnya. Iya. Ya lu tahu sendiri kan kalau Iya, sama iya, cewek iya. ngomong-ngomongin yang tentang hal yang Emang pada mesin. iya, hal yang aneh Menurut lu? menurut gua. Kenapa bisa terjadi gitu? Ya karena kelakuan kita. Kelakuan obrolan. Obrolan gua baru sadar itu. Oh, Jadi iya. intinya lu tuh kurang mengkondisikan lah bercandanya kelewatan dari segi kata-kata. Iya. Jadi lu kayak kan ada peribahasa tuh katanya kalau di gunung harus ada aturan-aturan tertentu gitu kan. Mungkin lu gak ngikutin aturan-aturan gitu kali ya. Jadi udah bercanda aja gitu kan. Gitu. Gua awalnya yang kayak semacam hal kayak gitu nggak percaya. Oh, lu sama hal-hal mistis tuh skeptis. Iya, nggak percaya gue sama sekali. Oke. Sama anak-anak juga, bukan gue doang kan. Oke. Dan ternyata gue ngalamin hal seperti itu, baru gue percaya. Nah, setelah kita udah beres-beres ngobrol, Segala berbenah segala macam, kita tidur tuh Tidur. di tenda kan, sama anak-anak kan. Dua Ini tenda. posisinya nih, sorry, aku potong. Posisinya nih, tenda. Ini kan ada cewek nih. Apakah disatuin kah? Apakah emang cewek ini misah gitu? Apa gimana gitu? Soalnya biar jelas kalau nonton iya. gambarannya kayak gimana. Disatuin. Oh disatuin, jadi satu tenda yang kapasitas buat 8 orang lebih, cewek sama cowok itu gabung. Iya gabung juga. Cuman pastinya juga ada posisi-posisinya kan. Itu cuma satu tenda atau berapa tenda? Dua tenda. Oh, dua tenda. Dua tenda. Dua tenda. Iya. Oke. Berarti ada yang emang isinya cewek semua, ada yang isinya cewek sama cowok dicampur, ada juga yang cowok semua gitu. Jadi dua cewek ini kan kapasitas tenda kan 4 orang kita. Iya. Oke. Nah dua cewek, dua laki-laki. Nah sisanya ini cowok satu tenda. Oh, kayak gitu. Oke. Lu posisinya gabung sama cewek apa gabung sama sesama cowok juga? Gua posisinya gabung sama cowok. Oh. Nah, Nggak ada di situ- kepikiran tuh lu buat Iya. gabung sama cewek. Kagak lanjut. Padahal- Wah, ini pertanyaan udah mulai belok nih guys ya. Terus. Oke, lanjut. Setelah kita udah
beres-beres tuh ngobrol, berbenah, makan-makan. Ada di jam 12 malam. Jam 12 malam, oke. Jam 12 malam ada suatu kejadian yang kayak dia langsung menampakin diri tapi nggak sepenuhnya. Itu gimana tuh ceritanya? Kayak nampakinnya lu tahu dari mana kan? Lu posisinya kan tidur kan? Apakah lu lihat langsung? Kalau waktu lu mau kencing apa gimana coba? Gimana? Di tenda gua. Lu posisi di tenda? Gua posisi di tenda. Ada suatu gebrakan. Bayangan gitu atau gimana? Bukan bayangan, tangan. Diganggu gitu tangan. Jadi suaranya tuh kayak gini nih, ngegebrak gitu. Iya. Kayak. Oh iya. Iya. Nah, gua berpikir bahwa hal kayak gitu mungkin temen gua iseng. Oke, lu masih berpikir Ya, berpikir positif gua. itu tuh emang kelakuan temen lu lah yang iseng gitu ya, cuma ngomong gangguin lu. Jadi saat momen itu pun lu belum ada pikiran bahwa yang ganggu itu kalau kayak gitu belum ada pikiran dari situ ya? Lu masih Belum ada. thinking ya? Karena kan gua bilang gua nggak percaya hal-hal kayak gitu waktu itu. Oke. Awal. Nah, setelah kita udah pagi, nah gue cerita tuh sama anak-anak. Siapa nih yang semalam ngegebrakin tenda? Gue udah saling jujur sama yang lain. Itu nggak ada sama sekali yang bilang kayak gitu. Bisa jadi nggak ngaku. Dan di situ semuanya merinding. Temen lu di situ ada yang ngerasa hal yang sama juga? Ya, Kayak selain awal itu doang, selain itu doang ada lagi. Apakah lu doang atau temen lu juga merasakan hal yang sama? Ada sih temen gue satu lagi. Satu yang tenda merasa- sama lu atau? Iya, satu tenda sama gue. Jadi ngeliat tuh bareng-bareng. Iya. Lu beneran ngeliat rupanya atau cuman sekedar ngeliat ada yang Iya. geprak tenda lu doang gitu? Nah, apa sih tangannya doang? Kelihatan jelas ya? Tangan. Iya, tangan berbentuk tangan. Berbentuk tangan gitu ya? Iya. Dia ngegebrak ngeceplak. tenda. Iya. Dan itu jelas banget itu. Nah, setelah kita pagi-pagi kan mungkin anak-anak mikirnya angin atau apa ya kayak gitu tuh. Nah, di situ kita di salah satu tempat camp itu Iya. ada curug, Oh, curug. air Iya. terjun, iya air terjun. Iya, curug. Itu posisi ngecamp lu berarti emang deket ke air terjun itu? Iya, Apa iya. emang apa agak jauh posisinya tuh? Agak jauh. Agak jauh ya? Oh, berarti lu jalan dulu tuh buat ke tempat Iya. lokasi curugnya tuh. Gue jalan sama anak-anak ke tempat curug itu. Nah, di situ gua di curug itu kayak ada gerbang yang kayak udah tua. Sambutan gitu ya? Iya, sambutan. Kayak di mau masuk kampung. Iya. Gitu. Iya. Nah, itu gerbang kayak gardu kayak gitu, itu udah tua banget, kayak udah nggak sama sekali Nggak keurus. dan mungkin Udah tahunan. nggak ada yang pernah ke situ lagi. Oh, kelihatannya. Gua mikirnya kayak gitu sama Oh, itu anak. kayak gapura gitu ya? Iya, Iya. betul. Itu posisi di deket pas mau ke air terjunnya? Di gapura itu? Iya. Oh. Kayak sambutan gitu, kayak mau masuk kampung. Gitu. Iya. Nah, di situ kita udah nyampe ke tempat salah satu curugnya. Iya. Kita mandi tuh, mandi sama anak-anak. Kita tanpa basa-basi gitu kan, langsung mandi aja. Oh, jadi nggak ada Iya. kayak misalnya main-main dulu, foto-foto dulu, berarti lu langsung semuanya mandi. Langsung mandi. Iya. Gerah, Langsung gerah. mandi. Iya. Langsung mandi, cewek-cewek juga ikut pada mandi. Nggak telanjang dong. Enggak lah. Enggak dong. Orang satu ini harus disapu terus nih ya. Kirain gua. Oh. Tapi itu curugnya di situ doang tuh yang memang maksudnya yang ada curug itu cuma tempatnya di situ doang. Dia nggak ada, cuma satu doang. Itu pas pagi lu itu ke curug itu ada orang lain juga nggak yang ke curug juga gitu, selain kelompok lu? Nggak ada. Nggak ada ya? Cuman bener-bener Di bukit, cuman kita doang yang camp. Wah, iya. Nah, di situ kita mandi tuh bareng-bareng sama anak-anak. Yang ceweknya juga ikut mandi. Nah, setelah mandi kita baru nih foto-foto. Foto-foto lu. Iya, foto-foto. Habis mandi segala macam, aduk dulu dong, nggak mungkin. langsung Iyalah. foto. Ya kali. Enak dong. Ganti baju. Iya. Oke, next. Aneh banget. Nah, setelah mandi kita foto-foto. Nah, kita foto-foto banyak lah di air terjun, di yang spot lainnya juga. Iya.
Nah, di situ ada kejadian momen yang Nah ini nih. aneh banget. Sampai kita kan foto banyak banget ya. Iya. Nah, di situ ada salah satu foto yang aneh, yang enggak sesuai, di luar ekspektasi lah sama anak-anak. Itu sampai Gimana tuh? jadi kita kesana kan 8 orang. Iya. Oke. 8 orang. Foto ganti-gantian tuh. Iya, ganti-gantian. Foto 8 orang. Iya. Nah, di situ gua nemuin salah satu sama anak-anak juga, bukan gua doang yang tahu. Nah, di situ setelah kita foto, ada salah satu foto yang kita 8 orang. Lengkap gitu isinya. Ada satu foto yang emang lengkap isinya lu berdelapan itu. Iya. Oh jadi gini, lu kan berdelapan, yang satu orang motoin, artinya yang di dalam foto cuma 7 orang. Iya. Tapi di foto itu ternyata ada 8 orang. Iya. Dari hasil jepretannya itu ada yang emang lengkap lu. Nah itu Wah, siapa yang itu foto? janggal sih. Nah, itu gue mikir sama anak-anak, wah ini udah gak bener nih. Nah tapi sorry, lu inget gak di situ waktu kejadian foto-foto itu emang gak ada orang lain yang lu minta fotoin gitu kan? Gak ada. Gue doang. Gue bilang dari awal. Jadi intinya orang yang fotoin itu pun ada di dalam fotonya. Iya. Buset, ini janggal banget sih ini. Foto kan banyak ya. Iya, iya. Nah, ada salah satu foto yang isinya 8 orang. Jadi Seharusnya kan 7 orang. karena gantian, Iya, gantian. gantian yang fotoin kayak misalnya. Ada semua. Iya. Itu aneh banget. Gue sampai sih. merinding anjir. Soalnya itu HP otomatis kan dipegang. Iya. Apa jangan-jangan HP-nya emang ngelayang aja gitu ya? Nggak mungkin juga kan dia bisa Iya. layang sendiri. Kecuali emang HP lu autopilot. Nggak ada sih. Nggak ada sih. Iya. Gak mungkin sih ya. Atau lu fotonya pakai drone gitu nggak ya? Kagak lah. Oh, Sorry, oke. kejadiannya waktu itu tahun berapa? Tahun berapa? Tahun 2021. Oh, pas 2021. COVID itu ya. Iya. Orang mah COVID di rumah, mau jalan-jalan. Dia ngecamp. Gue nggak percaya ini sih. Wah, jangan Tuh. Maksudnya kurang percaya hal-hal yang horor ya guys ya, itu maksudnya itu. Dia nggak percaya Ya. hal yang horor, bukan nggak percaya vaksin sama COVID ya. Bukan. Nan, Sorry. bantu gue Nan. Nah, kejadiannya itu bukan hanya itu doang. Nah, setelah gua balik mandi di Curug dan foto-foto, Iya. gua balik ke tenda sama anak-anak kan. Nah, di situ temen gua kayak menggigil gitu yang cewek. Menggigil. Iya. Wajar dong habis mandi menggigil. Kayak nggak enak badan gitu dia. Oh, dia habis mandi. Sebelum mandi itu dia emang udah ngerasa gak enak badan apa gimana? Awalnya sih biasa-biasa aja. Oh, dibilangnya Awalnya sehat-sehat aja tuh ya. Sehat-sehat Jadi aja. tiba-tiba aja tuh ya. habis beres foto-foto mandi dia langsung gak enak badan gitu. Nah, di situ dia ada salah satu momen yang kita sampai nggak ngeh. Ada temen cewek gua di situ, dia bawa softtek, tau nggak sih lu? Pembalut. Dia pembalut. Oke, boleh softtek jadi masuk iklan lah. Sorry ya, softtek. Nanti- Boleh softtek ya? Boleh nanti email aja langsung ke si Ripal. Terus. Nah, kita nggak ngeh itu dia bawa pembalut Oh, dia gitu. lagi menstruasi tuh Bek, waktu. Iya, gua nggak ngerti sih. Wah, gua ini Nggak sih ada nggak. korelasinya. Cok. Gua nggak ngerti hal-hal kayak gitu, yang kayak menstruasi apa itu. Ya intinya dia menstruasi. Iya, lah, dia menstruasi. tapi menurut kita sama anak-anak itu nggak baik kan, kayak di luaran sana. Iya, apalagi Jadi- posisi di gunung, Iya, gue denger sih dari banyak cerita orang-orang yang beredar gitu, entah itu di sosial media atau langsung gitu dari cerita orang temen-temen gue bilang katanya kalau misalnya lu lagi naik gunung itu nggak boleh keadaan itu nggak boleh menstruasi karena emang cewek itu nggak boleh menstruasi lah intinya. Iya, gue dengar Bahaya lah. sensitif lah katanya Sensitif. ya. Katanya mudah deketin sama yang lagi Secara gituan. psikologi juga iya, maksudnya menstruasi itu kan ceweknya itu kan nggak stabil gitu. Secara psikologi juga
nggak baik gitu. Menstruasi itu kan mood cewek itu kadang nggak stabil ya. Kalau misalnya dikorelasikan terhadap hal-hal horor juga masuk akal juga gitu. Iya. Nah setelah kejadian hal kayak gitu kita marah tuh sama anak-anak kan. Lu kenapa nggak bilang kalau lu lagi menstruasi gitu kan? Iya. Kenapa? Karena nggak baik, maksudnya nggak di luar sana itu kayak hal kayak gitu kan sensitif gitu kan. Mungkin Terhadap- kalau jadi ceweknya mungkin ngapain juga bilang gitu ya. Tapi kalau nggak bilang juga ya jadinya gini sih, jadi dilema sih. Iya. Kalau misalnya dia bilang takutnya nggak jadi acara yang udah disiapin. Iya, mungkin bisa kayak gitu. Oke. Mungkin Jadi kayak gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak tahu, kalau misalnya di gunung mungkin dia nggak tahu nih si ceweknya itu kalau misalnya di gunung itu ya emang sensitif itu gitu. Nah setelah itu kita marah nih, kenapa lu kalau misalnya lu kayak gitu, lu jangan mandi di sana. Iya. Takutnya ada kejadian hal aneh lagi. Oh, sorry, si cewek yang lagi datang bulan itu pun ikut mandi tuh ya? Ikut mandi, dia nggak tahu. Oke. Nah di situ kita marah kan sama sama si cewek itu kan. Bukan marah sih, cuma Iya, negor doang kayak gitu kan. Karena ego lah gitu kan. Iya. Nah di situ setelah itu udahlah, masalah kayak gitu udahlah biarin aja kan. Nah setelah kita udah beres-beres tuh mau pulang kita, Iya. beres-beres mau pulang, Tadi. ada salah satu teman gua ngerasain ada yang kurang gak sih ini. Oh berarti balik lagi ke yang awal tadi lu cerita, katanya lu ngerasa ada yang kurang tuh. Iya, Berarti di situ cuma bukan lu doang yang ngerasain, tapi temen lu juga notice lah iya. ada yang ngerasa. Dan itu bukan cuma gua sama teman gua lagi, semuanya ngerasain, semuanya diungkapin semuanya. Terus Oke. Nah di situ kita ngitung tuh kan, orang-orangnya lengkap katanya, nggak ada yang hilang, nggak ada apa kan. Udah tuh udah beres. Ya mungkin kita nganggapnya kayak gitu hal biasa lah, karena kan takut ada yang hilang atau gimana kan maksudnya. Iya, Kita iya, berulang wajar. kali untuk menghitung itu. wajar, jadi dihitung lu satu-satu lah. Iya. Dipastiin lagi lah gitu. Absen. Oke. Nah kejadian ini nih yang gua bingungin sama anak-anak. Setelah gua beres berbenah buat balik, Iya. pas gua udah mau turun ke bukit itu, ada yang neror gua. Teror lu maksudnya dalam bentuk apa nih terornya? Neror gua lewat dari pesan chat Pesan chat, WhatsApp. WhatsApp, WA. Kayak gimana tuh? Ada yang ngechat ke lu gitu tiba-tiba. Ada yang ngechat gua sama dia terus-terusan nelfon kayak gitu. Isi dari chatnya itu kayak gimana dong? Untuk chatnya. isi dari chatnya itu kayak gue mikirnya sih bukan ini ya salah sambung, tapi hal yang gue aneh di isi pesan tersebut, dia ada satu pesan yang dia nyebut nama orang dan terus bilang ayahnya. Tapi kata lu kan tadi ada sempet lu bilang katanya kalau misalnya selain ngechat dia juga miss call lu ya, telepon lu gitu. Iya. Lu sempet angkat ya? Nah itu gua nggak angkat gua karena gua mikirnya kayak hal yang kejadian aneh sering tadi di Curug sama di tempat. Lu mikirnya satu korelasi lah, satu Iya. hubungan. Makanya gua nggak berani ngangkat. Berkaitan, Karena- bisa jadi ini berkaitan ya antara telepon sama kejadian horor. Iya, gua mikirnya ke situ sih. Oke. Kata gua kalau orang salah sambung, mungkin nggak kayak gitu nggak sih? Ya nggak tahu, bisa jadi aja zaman sekarang kan banyak hal Ya yang mungkin terjadi. Iya. bisa jadi salah sambung, Bisa jadi. cuman momennya mungkin di saat emang Iya, pas banget ya. Iya, jadinya mungkin sugesti lu. Iya, di situ. berpikir ke arah situ. Ya mungkin bisa jadi sih. Mungkin. Kalau menurut gue sih gitu, betul kata si Ripal. Kalau menurut gue emang mungkin bisa jadi aja orang salah sambung dan kejadiannya emang baru banget lu ngerasain horor dan tiba-tiba ada yang salah sambung ya. Lu langsung Berpikir berkaitan lah intinya. Gue mikirnya ke situ sih, makanya gue nggak berani ngangkat kan. Oke. Nah setelah gue udah sampai ke rumah sama anak-anak, temen gue ini yang cewek yang menstruasi itu, dia tiba-tiba sakit dia. Oh sakit? Iya. Nah, satu cewek itu sakit.
ada lagi satu cewek yang dia udah pulang ke rumah, kayak ada yang ngikutin. Pulang ke rumah kayak ada yang ngikutin. Iya, ada yang ngikutin dia. Itu cewek yang satu lagi itu foto lagi tuh. Iya, dia ngerasain kayak di rumah itu ada seseorang, ada yang ngikutin. Oke. Padahal nggak ada siapa-siapa di rumahnya. Nah, di situ kita diskusi tuh di grup chat. Ya. Nah, di grup chat itu ada satu foto kayak kepala sama rambut gitu. Kepala Tapi- sama rambut. Iya, kepala doang, kepala doang. Foto Ada itu. di foto lu. Iya, ada. Ada nggak fotonya? Fotonya ada. Cuman kita Nggak, udah- maksudnya sekarang ada nggak? sekarang udah nggak ada lah, karena kan anak-anak panik. banget ya. Karena ini udah Oh, nggak iya. ada. Karena kalau Bisa ada ditampilin kita, ya? Kita tampilin. Karena di situ gua ngerasa sama anak-anak juga semua, ini udah gak bener nih. Horor lah. Gitu. Iya, Iya. udah gak bener ini kayak gini. Dan gue selama seumur hidup belum pernah ngalamin kejadian hal seperti kayak gitu. Oh iya. Wajar sih, wajar. Iya, makanya kita panik kan. Oke. Wajar. Jadi buat orang-orang yang nonton nih, buat teman-teman yang nonton, kalau misalnya lu ngerasa si Aidal ini berlebihan, menurut gue itu hal wajar ya, karena emang dia baru ngerasain tuh kejadian horor dari pengalaman hidupnya sebelumnya. Emang ini menurut dia yang emang gak masuk akal lah, jadi emang wajar tuh, jadi nggak usah berlebihan segala macam. Ini menurut gue sih kayak seolah-olah nih berat ada hantu nih ya. Dia kan awalnya kan lu nggak terlalu percaya sama hal-hal kayak gitu ya. Ini seolah-olah ini si hantu ini pengen eksis, pengen dinotis sama dia. Iya. Seolah gini nih, hey gue ada nih gitu loh. Iya. Iya kan, si hantu itu pengen dinotis kayak gitu loh. Menurut gue sih kayak pukulan telak buat lu gitu, yang awalnya lu nggak percaya. Iya. Nih gue kasih nih. Nih gue nih ada nih di sini nih. Iya. Maksud gue gitu loh. Oke, terus gimana tuh? Nah, di situ ada kejadian momen yang paling aneh lagi. Lu tahu kan yang si cewek sakit itu? Dia Iya. dibawa ke orang pinter. Oh, yang sama sakit. orang tuanya. Yang menstruasi itu yang sakit. Iya. Orang pinter paranormal lah gitu Iya, ya. karena orang tuanya panik. Oke. Oh, jadi Setelah sakitnya- pulang. Sorry, jadi bukan dibawa ke rumah sakit, malah ke orang pinter gitu, ke orang. Iya. Dia bawa ke ada kenalan gitu. Oh. Kayak dia udah kan orang tua kan kadang suka khawatir anaknya dari hutan pulang gitu. Iya. Mungkin mikirnya ke situ Ada aja ya. emang orang yang Iya, langsung tapi berpikir ke situ kalau ya. untuk gue pribadi sih dibawanya ke rumah sakit. Ya harus Iya. di logika ya kalau rumah sakit ke rumah sakit. Iya. Ya, karena- emang gak ada salahnya. Iya nggak salah sih. Nggak salah. Cuman maksud gue ya Ya udah. ya udah gitu. Oke lanjut. Si paranormal itu dia bilang sih ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin dari Iya. camp itu. Iya. Dari bukit itu ya. Nah, di situ dia bilang katanya kita ini pulang 9 orang. Wow. Ditanya katanya sama Ini yang si pulang cewek 9 orang dia naik apa ya? Dibonceng. Lu di motor kan? di motor ya. Di motor. Bisa jadi 3-10 gitu. Iya gitu mungkin dia ngikut. Bocah ya. Iya kan? Dia kan nggak tahu kan. Nah, Oke. di 9 orang itu dia nyebutin cewek katanya. Yang ikut. Iya. Cakep. Lah, ini apa nih? Ini bukan orang, bro. Enggak, maksudnya kan ada yang ikut kan bisa jadi kan orang tuh berbentuk orang atau Jadi bilang nggak enggak. mungkin dong berbentuk plastik. Enggak, pertanyaan gue gini. Lu bilang cakep. Kalau cakep mau diapain? Gua. Mau ngapain lu? Cuma tak pengen tahu aja sih. Oke. Apa yang cakep dari bangsa-bangsa kayak gitu. Ini nggak bakal jadi horor kalau dia cocok kan? Iya nggak? Iya sih. Kata si paranormal itu dia bilang ke yang sakit ini cewek, dia katanya ngebuka portal. Nah, dia bilang dia ngebuka portal kan. Ya. Nah, gua dari situ nggak ngerti kan sama anak-anak. Sama ada satu lagi yang ngikutin. Tahu nggak siapa yang ngikutin? Siapa tuh? Kata dia bilang cewek ini apa sih, Poci. Nah, di situ Si. Pocong. iya. Ya udah. Pocong. Di situ gue merinding. Pocong. Lu kok jadi ngondek ya? Iya. Anjir, ngeri juga. Terus setelah itu gimana, Bang? Nah, setelah itu gue kayak sama anak-anak ini udah gak bener gitu kan. Ya, sorry. Itu disembuhin nggak sama paranormal si cewek, si temen lu itu yang cewek? Iya, disembuhin. Oh, disembuhin.
Dia Itu bilang apa nggak? kejadiannya? Bilang maksudnya tuh ada maksud apa sih si makhluk itu ngikutin cewek itu? Bilang nggak namanya kenapa? Nah dia nggak ngerti ke situ, dia Oh, spesifik ngikutin kayak gitu doang. Oke. Setelah itu kita cari tahu tuh tentang tempat yang pernah kita kunjungi yang sebelum itu, yang di bukit. Oh, bukitnya itu Kita baca di artikel Iya. di Google, nah ketemu tuh nama si tempat bukitnya itu, dan ternyata di artikel itu ngebahas tentang tempat kayak gitu tuh pernah ada yang hilang. di tempat itu pernah ada yang hilang. Iya. Wow. Oke guys, cari apa nama lokasinya? Cijeruk ya. Cijeruk ya. Coba lu cari aja beritanya. Gua takutnya- Cijeruk, daerah Bogor ya. Iya. Daerah Bogor. Cari aja di situ. Kan banyak tuh di Cijeruk tempat ngecamp ya. Mungkin ketemu lah kalau misalnya lu penasaran, pengen diganggu juga sama Shaidel ya lu boleh Enggak gitu dong. Ini sorry mungkin buat warga Cijeruk juga, ini nggak ada maksud apa-apa ya. Ini cuman sharing-sharing lah, nanya tentang pengalaman horor dia ini. Jadi kalau kalian ngerasa menjelekkan atau apa, itu kita nggak ada maksud situ ya. Emang kejadiannya kebetulan ada di Cijeruk. Iya. Terus Di situ kita udah ngebaca di artikel itu katanya ada yang hilang. Nah mungkin di situ kita berpikir bahwa kayak ada kaitannya gitu sama yang foto 8 orang iya. barengan itu, Iya. siapa yang moto kan, Iya. sama ada yang ngikutin 9 orang. Itu sorry yang hilangnya itu cewek apa cowok? Cewek. Cewek. Iya. Dan setelah kejadian-kejadian yang lu lewati, di situ tuh lu udah mulai percaya tuh kayak hal-hal horor itu emang nyata gitu. Iya, gua percayanya karena gua ngerasa bersalah sama anak-anak karena kelakuan gua sama anak-anak kayak gitu. Seharusnya bukan lu doang sih yang ngerasa bersalah, emang pada aneh aja. Iya, Teman-teman. semua anak-anak pada ngerasa bersalah. Selain kejadian itu, si paranormal itu dia bilang ada lagi katanya. Bilang katanya ada 3 orang yang diincer. Antara 8 orang itu ada 3 orang yang diincar. Iya. Siapa aja tuh? Ya nyebutin gua, Oh, nama lu sama terus temen lu. sama temen gua yang berdua. Cowok semua tuh. Cowok semua ya. Ya dia katanya bilang kayak ada sesuatu yang mau disampaikan atau gimana. Oh, bilangnya gitu. Oh, mungkin karena tadi balik lagi ke pertanyaan lu, Pak, yang kata dia, kata lu kan apa penyebabnya ngikut itu gara-garanya apa gitu kan. Nyata yang tadi tuh penyebabnya si makhluk itu ternyata mungkin aja pengen nyamain sesuatu ke dia, si Aida sama ke teman-temannya gitu. Mungkin Oke. aja bisa pengen menyampaikan sesuatu gitu, kayak lu air buka pulsa gitu punya pulsa. Iya. Kayak Oh gitu ya. Pertanyaan gue nih, kan lu 3 orang, satunya lu kan. Dia bilang nggak alasannya kenapa harus lu dan 2 orang itu Iya, gitu. betul. Kenapa tuh? kenapa nggak yang lain? Kenapa nggak tukang parkir di situ? Wah, Nggak tahu sih kalau yang kayak gitu. Oh, lu Dia nggak nggak nanyain bilang ke ya? paranormal ya? Enggak. Seharusnya lu ketemu tuh sama paranormalnya, nanya lebih spesifik lagi kayak misalnya kenapa saya belum punya pacar sampai sekarang? agak lain emang ini ya orang satu ini. Udah lanjut. Oke. Nah di situ setelah si paranormalnya bilang kayak gitu, Hmm. setelah hari-hari berikutnya ada yang neror gua lagi Neror di WhatsApp, berbentuk apa? Berbentuk chat. pesan sama telepon, cuman gua nggak diangkat sama sekali karena gua takut ya. Isi Gua chatnya disuruh apa tuh? merinding, udah gak bener kata gua kan. Masih sama isi chatnya atau gimana? Iya masih sama, dia bilang nama seseorang sama ayahnya kayak gitu dia bilang. Itu yang di lewat chat itu lama nggak waktunya? Ada berapa hari kah atau cuma sekali doang? Sehari itu berapa? Dia dalam seminggu sih, Berkali-kali lu Dalam ngomong seminggu? sekali terus udah gua hapus, udah gua blokir. Tetep Tapi apa? ada nomor yang lain lagi. Oke lanjut. Ini kan 3 orang tuh ya. Lu diteror kayak gitu. Kalau yang 2 orang lagi gimana tuh diterornya? Sama nggak di terornya kayak lu apa? Apa nggak ada teror yang Dia 2 orang? nggak ada sampai ini sih kayak neror sampai nelfon ngechat gitu, nggak ada. Nggak ada ya. Dia bilang diikutin katanya. Rasanya diikutin aja. Dia diikutin terus kayak gitu. Oke. Terus akhirnya sampai diikutinya itu berhenti, di terornya itu berhenti ya gimana? Atau emang ada nggak gitu, kayak misalnya lu bertiga ke dukun atau ke
berhentiin lah supaya nggak ngikutin lagi atau gimana? Lu nggak konsultasi lagi gimana gitu kan? Enggak, karena kita udah nggak bener. Hal kayak gitu udah nggak bener, makanya kita abain terus. Lu abain sampai akhirnya dia ngilang aja gitu. Iya. Selama seminggu tuh ya? Kayak gitu ya. Selama seminggu. Oke, mungkin dari kejadian ini ya yang lu alami ini, lu mungkin ada pesan-pesan gak nih buat temen-temen mungkin yang mau ngecamp, apalagi yang baru pertama kali ngecamp gitu di gunung atau di tempat mungkin yang agak horor lah gitu. Mungkin ada pesan-pesan gak yang bisa lu sampaikan? Ya kebetulan teman gue ini Aida ini memang suka ngecamp lah, orangnya suka ngecamp, suka hiking gitu. Beberapa kali lu ke Pepandayan kan, dulu waktu SMA, terus beberapa gunung yang ada di Jawa Timur dan Jawa Tengah juga ya ada ya. Iya. Menurut gua sih kalau misalnya kalian mau ngecamp atau lagi di hutan, Iya. itu jaga sikap aja sih. Jaga sikap. Jadi jangan kayak sembarangan ngomong kayak gitu. Kalau jaga sikap sih bukan di hutan doang sih. Iya, jaga tingkah laku. Iya. Bukan hanya sekedar omongan, tapi ya tingkah laku kayak lu nggak boleh gitu kan di hutan. Lebih kayak, bisa menyesuaikan lah kalau lagi di hutan gimana, bercanda boleh tapi jangan terlalu berlebihan. Iya, dan itu real gua Iya. ngerasain. Oke guys, ada sedikit tambahan nih guys, ini buat kalian semua ya, dimanapun kalian guys ya. Apalagi kita belajar dari pengalaman horor dari temen gue ini guys ya. Yang tadi dia bilang kalian tuh harus bisa menyesuaikan sikap lah. Bercanda boleh tapi jangan berlebihan. Oke guys, jadi segini aja obrolan kita kali ini guys ya. Bareng gua Ripal di sini, Rifki dan juga Aidal. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye.